Kalau kita lebih dominan di visual ya, pikiran tuh biasanya berupa gambaran, kayak bayangan, imajinasi. Nah itu disadari. Nah satsang itu aslinya itu belajar menyaksikan pikiran. Ketika pikiran bisa tersadari, baru kita bisa merasakan atau menyadari yang lebih halus, yaitu perasaan. Ketika orang bilang kehendak bebas itu tidak ada, itu benar. Ketika orang bilang kehendak bebas ada, itu juga benar. Jadi kehendak bebas itu antara ada dan tidak ada. Oke. Ketika posisi kita sadarnya, oh aku adalah pikiran, emosi, dan tubuh fisikku, maka nggak ada kehendak bebas. Karena kita masuk di dalam skrip filmnya, masuk di takdir. Tapi ketika kita sadar, oh aku penyaksi, nah di situ baru ada kehendak bebas. Tips-tips dari Mas Riko supaya kita benar-benar bisa menjadi penyaksi yang sejati itu bagaimana? Ya, selamat sore Mas Riko. Sore Mas Hendra. Ya, terima kasih udah datang kembali di Ngaji Roso. Aku tuh terharu Mas lihat bagaimana cara Mas Riko dan Mas Joko serta Mas Hari ngomong teman-teman di grup Letting In tanpa pintu di Ngaji Roso gitu ya. Jadi hampir setiap hari balesin orang segitu banyaknya dengan sabar, dan rata-rata mereka setelah ikut kelas itu pada puas semuanya karena bimbingannya itu kan benar-benar bisa dirasakan gitu. Bimbingan sampai kiamat gitu. Jadi aku merasa seneng banget gitu. Aku ada baca tulisan beberapa teman di grup itu. Ketika kita angkat tangan, Tuhan mulai turun tangan gitu. Itu kalau dijelasin dalam perspektif kesadaran, bagaimana sih Mas Riko? Nah, ketika dijelaskan dari perspektif kesadaran ya pertanyaannya balik, yang angkat tangan siapa? Terus yang apa namanya? Yang menjalankan yang angkat tangan siapa? Kan aslinya satu kesatuan kan, nggak ada subjek, nggak ada objek. Subjek dan objek tercipta hanya di konsepsi pikiran. Dan ketika pikirannya lenyap, disaksikan, otomatis kan lenyap. Maka nggak ada subjek dan objek, yang ada hanya keheningan. Keheningan yang bergerak adalah material. Oke. Nah, itu ada kaitannya nggak sih dengan seperti misalnya menyerah di awal gitu, ketika teman-teman sedang sakit gitu ya, cari obat ke sana kemari nggak dapet, nyari jodoh ke sana kemari nggak dapet gitu ya, nyari pekerjaan nggak dapet, terus kemudian kita udahlah angkat tangan aja dah. Nah, itu seperti itu nggak sih sebenarnya arahnya ketikan teman-teman itu di grup itu sebenarnya? Jadi gini, jadi ada perbedaan mendasar antara state tercerahkan sama state apatis. Itu sama-sama angkat tangan. Tapi sama-sama angkat tangan, tapi yang state apatis ya angkat tangannya ya gara-gara menyerah atau putus asa. Tapi yang tercerahkan mereka angkat tangan gara-gara ya karena merayakan, bahkan kesedihan juga dirayakan, apapun diterima. Bedanya sangat tipis. Ya memang sama-sama menyerah tapi bedanya sangat tipis. Makanya lebih penting itu kita menyerah terhadap emosi kita sendiri, bukan luaran. Jadi layar dalamnya dulu diterima. Ketika layar dalam diterima, layar luar akan diterima dengan sendirinya. Dan artinya sebetulnya bukan menyerah, tapi adalah penyaksian. Hanya dibiarkan tayangannya lewat apa adanya. Tipis ya antara apatis dengan yang benar-benar sudah tercerahkan tadi ya. Tipis. Oke. Makanya butuh berlatih dan butuh bimbingan gitu ya. Pasca ikut kelas tidak kemudian dilepas begitu saja gitu. Sekaligus menginformasikan ke sahabat semuanya, nanti di Surabaya akan ada letting in secara offline tanggal 28 ya Mas Hari ya? Ya, 28 Juli ini. Start jam 9 Mas? Jam 9 sampai jam 5 sore. Hotel Bumi ya di Surabaya. Silahkan nanti teman-teman setelah ikut acara itu nanti langsung bimbingan online-nya lewat grup ya. Nah, oke, Mas Riko. Tadi aku sudah kebayang bisa nangkep gitu ya terkait dengan menyerah tipis antara apatis dengan benar-benar kita sudah tercerahkan sebagai penyaksi yang benar-benar penyaksi gitu ya. Nah, tips-tips dari Mas Riko supaya kita benar-benar bisa menjadi
penyaksi yang sejati itu bagaimana sih? Tipsnya itu aslinya cuma satu, jangan terlibat dengan pikiran dan perasaan. Gitu doang. Jangan terlibat, jadi dibiarkan saja. Dan jangan terlibatnya itu bukan kayak kita nyuekin. Intinya jangan terlibat, cuma disaksikan saja. Karena ketika kita terlibat sama pikiran, berarti kan kita masuk kan. Terus kita berdebat, berperang, ikut perang lah di dalamnya. Pikiran itu kan aslinya seperti mekanisme perang kan. Ada yang menurut kita suara baik, ada yang suara jahat, terus dia sama-sama berperang kan. Perasaan juga gitu. Ada yang sedih, terus ada yang berusaha menolak sedihnya. Nah, kita harus di tengah. Menyadari yang sedang perang. Kemudian perangnya selesai. Udah gitu doang. Tapi kalau kita terlibat di dalam satu sisi, kita ikut perang. Akhirnya nggak selesai-selesai. Padahal detik pertama ketika kita benar-benar ada di tengah, udah selesai. Makanya Gautama juga bilang jalannya jalan tengah. Antara layar dalam dan layar luar harus kita benar-benar di tengah. Jalan tengah. Itu artinya antara kesadaran, pikiran, dan perasaan itu berpisah, terpisah atau bagaimana, Mas? Aslinya pikiran dan emosi itu ada di dalam kesadaran. Ada di dalam kesadaran. Termasuk realita di sekitar kita. Tetapi ketika kemudian kita mau masuk ke wilayah consciousness gitu ya, atau kemudian awareness gitu, atau mungkin dengan bahasa lain bisa disebut sebagai soul nggak sih? Soul adalah itu. Kalau soul itu lebih ke sudut pandang. Itu adalah ketika kesadaran yang open awareness itu memfokuskan diri menjadi sebentuk atensi. Kemudian atensi masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi satu sudut pandang tertentu. Makanya tiap orang itu hidup dalam dunianya sendiri-sendiri. Kalau mereka sudut pandangnya, misal ada 5 orang ke restoran yang sama. Restorannya harganya 100.000. Mungkin orang yang satu menganggap, wah harganya mahal. Yang satu harganya biasa aja, yang satu teringat mantannya, satu beda-beda kan sudut pandangnya karena beda-beda. Nah, sudut pandang yang mana yang kita huni atensinya. Nah, itu yang paling penting. Makanya paling penting adalah open awareness dulu, baru kita bisa atensi secara sengaja. Jadi ganti identitas. Itu paling penting. Iya. Dan istilahnya bukan, kalau pertanyaannya gimana caranya masuk ke kesadaran, ya pertanyaannya salah. Yang masuk siapa? Kan nggak mungkin bisa, intinya huruf di dalam papan tulis nggak mungkin bisa masuk ke dalam papan tulis itu sendiri. Karena sejak awal kita adalah papan tulis, atau sejak awal kita lautan. Nggak mungkin bisa masuk. Kalau masuk ya dia harus hilang. Lautan apa pantai? Lautan. Kalau yang atas mungkin langit gitu ya. Nah, dalam analogi lautan yang ada itu, kita menganggap yang ada itu hanya lautan saja dan ombak. Langitnya nggak ada. Jadi kayak hanya lautan sama ombak. Itu satu. Kalau langit ya berarti hanya ada langit dan awan. Awan itu adalah segala sesuatu objek yang muncul di dalam kesadaran. Berarti kan analogi itu kan sama juga antara langit dengan awan gitu ya. Sama aja. Cuma pakai salah satu. Nanti bingung. Oh iya. Oke, Mas Riko, aku kemarin tuh kan dapat buku banyak dari Mas Joko gitu ya, buku-bukunya Mas Riko gitu. Nah, salah satu buku yang banyak peminatnya itu adalah The Black Book gitu ya. Mas Riko minta tolong dong di-share ke teman-teman secara general, buku itu sebenarnya ceritanya pada saat mau nulis buku itu seperti apa, mungkin teman-teman pengen tahu gitu, dan secara garis besar isinya bagaimana sih, Mas? Jadi gini, jadi isi dari Black Book atau satsang itu adalah penyaksian pikiran. Bagaimana intinya kita belajar untuk menyaksikan pikiran. Kita terlebih dahulu perlu memahami kalau pikiran itu adalah suara dan visual, ya kan? Berupa gambaran atau berupa suara. Nah, kalau kita lebih dominan di suara, ya didengarkan suara pikirannya. Kalau kita lebih dominan di visual, ya pikiran itu biasanya berupa gambaran, kayak bayangan, imajinasi, nah itu disadari. Nah, satsang itu aslinya itu, belajar menyaksikan pikiran. Ketika pikiran bisa tersadari, baru kita bisa merasakan atau menyadari yang lebih halus, yaitu perasaan. Kenapa orang, ini terutama pria, kenapa kebanyakan pria itu nggak bisa menyadari perasaannya sendiri, karena pikirannya belum tersadari. Itu. Jadi di satsang kita belajar menyadari pikiran dulu. Kalau kita langsung loncat ke perasaan, takutnya kepleset.
posisi penyaksiannya itu kurang mundur takutnya. Ternyata kita selama ini menyaksikan dari posisi judgement atau posisi penghakiman. Berarti emosi ini jelek, harus tak lenyapkan. Nah, padahal poin pertama dari penyaksian itu adalah cinta terlebih dahulu. Ketika kita cinta, baru kita bisa menyaksikan secara benar. Misal gini lah, Mas Hendra misal benci sama Om Joko. Misal, kira-kira Mas Hendra bisa menyaksikan Om Joko apa adanya nggak? Enggak dong. Enggak mungkin dong. Pasti ada tendensi dong. Yang sama, kalau kita masih ada konsep pembelahan di kepala kita, oh ini positif, ini negatif, kira-kira kita bisa menyaksikan secara benar tidak? Enggak bisa. Makanya itu perlu disaksikan dulu pikirannya. Baru kita bisa menyaksikan dari posisi yang benar, yang tanpa penghakiman. Konsekuensi logis ketika kemudian seseorang dominan sifat-sifat misalnya kayak suka marah, terus kemudian mengalami kesedihan yang berlarut-larut, itu tuh implikasi negatifnya terhadap kesehatan apa, Mas Riko? Kayak gini, jadi ada ilmu, kalau zaman dulu kan genetika kan, jadi updatean terbaru itu epigenetika. Jadi gen manusia itu sebetulnya lebih ditentukan bukan oleh warisan dari leluhur, tapi aktif on dan off-nya itu lebih ditentukan oleh lingkungan, terutama struktur kimiawi di dalam tubuh. Nah, struktur kimiawi itu ditentukan oleh emosi kita. Ketika emosi kita dalam spektral yang bawah, kayak sedih, apatis, terus marah, terus kecewa, rasa bersalah, ya pasti muncul hormon-hormon kimiawi yang negatif. Nah, ketika hormonnya negatif, otomatis hujannya kan sering kan. Ya, umpama gini lah, dalam satu hari kita sedih lah 24 jam. Berarti kan tubuh kita dihujani hormon-hormon yang kayak kortisol, adrenalin selama 24 jam. Akibatnya, jaringan kita pasti juga buyar. Kemudian timbul penyakit. Pasti. Itu kalau misalnya kemarahan itu secara real penyakitnya apa, Mas? Yang dominan marah gitu? Dominan marah ya pasti hipertensi. Stroke lah paling nemen. Kalau takut? Kalau takut kemungkinan itu ejakulasi dini, frigid, terkait seksual. Takut, rasa bersalah. Oke. Nanti mungkin terkait seksual, mungkin Mas Rozi aja deh yang tanya. Oke, menarik sekali ya teman-teman semuanya. Ini nih, aku yang udah lama kepikiran kan dari kemarin pengen nanya gitu ya. Kalau dalam perspektif deterministik kan sebenarnya katanya kehendak bebas itu tidak ada gitu kan ya. Sementara kalau eksistensialisme, free will itu memang benar-benar ada gitu kan, dengan argumentasinya masing-masing gitu. Nah, saya pengen konfirmasi ke Mas Riko gitu ya. Posisi takdir dan free will gitu ya, itu sebenarnya bagaimana sih, Mas? Benarkah kehendak bebas itu benar-benar ada apa enggak gitu? Jadi ketika orang bilang kehendak bebas itu tidak ada, itu benar. Ketika orang bilang kehendak bebas ada, itu juga benar. Jadi kehendak bebas itu antara ada dan tidak ada. Oke. Ketika posisi kita sadarnya, oh aku adalah pikiran, emosi, dan tubuh fisikku, maka nggak ada kehendak bebas. Karena kita masuk di dalam skrip filmnya, masuk di takdir. Tapi ketika kita sadar, oh aku penyaksi, nah di situ baru ada kehendak bebas. Makanya praktek paling penting itu adalah open awareness dulu. Ketika justru open awareness, kehendak bebas itu terjadi pada saat kemudian kita bisa stay di kesadaran itu tadi. Baru kita bisa mengarahkan atensi kita secara sadar. Tapi kalau kita terlalu kepikiran, ya kita nggak bisa mengupayakan atensi apa-apa. Atensinya otomatis kan, berdasarkan pola pendaman sama apa yang kita tolak. Misal kalau kita punya pendaman kesedihan, pasti atensi kita ke kesedihan terus. Walaupun dilawan dengan afirmasi, pasti. Karena ada konflik. Nah, aku coba contoh case pribadi aja ya, Mas, supaya mudah aku menggali jawaban dari Mas Riko gitu. Selama ini kan ketika kemudian manifestasi itu menurutku kan sangat penting gitu ya. Cuman basisnya masih dalam konteks pikiran gitu kan ya. Nah, contoh, Mas, ketika kemudian aku harus mengikuti sebuah kegiatan. Yang kegiatan itu, Mas, ternyata harus 18 hari.
otomatis kan aku di kantor akan dikeluarkan kalau ninggal kegiatan itu selama 18 hari ya. Gara-gara ikut kegiatan itu aku nggak masuk. Nah, terus kemudian aku mencoba untuk meng-create gitu. Nanti pasti pas pelaksanaan nggak jadi 18 hari. Mesti ada aja gitu. Nah, oke, misalnya meng-create-nya itu hari ini, Mas. Nah, ternyata sebulan yang lalu, acara yang bulan depan yang akan datang itu sudah ada keputusan. Cuman aku belum tahu aja bahwa ternyata itu dilaksanakan pada saat kemudian di kantor nggak ada masuk gitu ya. Yang tadinya 18 hari disingkat jadi 10 hari gitu. Nah, pas di kantor libur 1 minggu gitu. Sehingga aku izin cuman sekitar 2 hari gitu. Nah, ketika aku ngomong, ternyata manusia punya free will. Tapi ternyata 1 bulan yang lalu itu sudah ditetapkan gitu. Nah, aku bingungnya di sini, Mas. Itu kira-kira sebenarnya memang sudah ditetapkan. Terus ketika aku menyatakan suatu saat nanti mesti nggak jadi 18 hari. Itu jangan-jangan cuman sekedar intuisi aku dikasih tahu. Nah, bagaimana resolusi pandang dari Mas Riko tentang hal ini? Jadi kalau di area kesadaran, waktu itu non-linear. Jadi nggak peduli itu keputusannya udah di belakang atau belum. Waktu non-linear. Jadi sampai ketika memutuskan, itu terjadi. Meskipun itu kejadiannya di timeline yang masa lalu. Misal seminggu sebelumnya. Itu nggak ada masalah. Dan itu termasuk free will. Free will. Tapi ketika Mas Hendra, gridnya atau resonansinya ketika Mas Hendra lebih dominan di pikiran, emosi, dan tubuh fisiknya, itu kemungkinan besar gagal. Karena kita lebih banyak dominan emosi negatifnya. Tapi ketika dari spektral yang agak tinggi, bahagia, atau bahkan dari kesadaran itu lebih mudah. Coba dianalisis lah. Ketika kita nge-create-nya itu dari, peristiwa yang kita banyak penolakan, banyak pendalaman, itu pasti gagal. Karena kita masuk ke dalam itunya, terlibat ke dalam konfliknya. Tapi ketika gak ngurus lah, kejadian, kayak ada yakinnya gitu. Ini menarik nih, ini menarik nih. Jadi kan aku mengalami kejadian kayak gini tuh sekitar 3 kali gitu, Mas ya. Cuman aku langsung bilang, alah nanti pas waktu hari H mesti ada aja. Berarti kan aku langsung lepas gitu, Mas ya. Itu sebenarnya tetap hal-hal seperti itu kaitannya sama vibrasi dan frekuensi yang tinggi berarti ya. Betul. Tapi berusaha berusaha nggak kejadian nggak apa-apa lah, itu juga salah. Itu kan natural kan. Karena kita nggak ada perlawanan, otomatis kata-kata itu keluar. Tapi ketika kita ngasih teknik ini ke orang lain, dia berusaha meniru, gagal waktu itu. Nah, yang perlu dicari tahu adalah kenapa kok bibir kita sampai bisa ngomong kayak gitu. Nah itu yang perlu dicari tahu, itu kenapa. Gimana tuh, Mas? Karena nggak ada penolakan. Karena kita nggak fokus ke kasusnya. Kita berada di posisi penyaksi secara tanpa sadar. Oke. Nah, ini Mas, kalau dulu waktu masih rajin ngaji gitu ya, kan sama Pak Yai sama Ustadz gitu dikasih tahu bahwa sebenarnya dulu ketika kamu masih di level, masih berada di ruh gitu, kamu tuh udah ditunjukin loh sama kecerdasan yang tak terbatas ini, atau disebut sebagai Tuhan atau apa. Kamu mau milih hidup berperan sebagai apa? Nanti jalannya akan seperti ini gitu. Roh bisa memilih gitu. Nah, menurut Mas Riko itu gimana sih, Mas? Kayak gini, kalau dilihat dari posisi jiwa, ya memang kayak gitu, ada. Makanya Gautama bilang, dia kan bilang kalau diri itu nggak ada, jiwa itu nggak ada. Tapi kenapa kok dia bilang reinkarnasi ada? Why? Yang reinkarnasi siapa? Ya kan, ketika Gautama bilang anatta, berarti kan tanpa diri. Otomatis harusnya nggak ada yang reinkarnasi. Tapi dia bilang reinkarnasi ada. Berarti diri atau jiwa atau roh itu hanya sebatas atensi yang terfokus dari kesadaran. Ketika kita mengalami atau memahami bahwa sepenuhnya kita itu adalah diri terpisah, ya ada reinkarnasi, ada jiwa. Maka ada film. Dan filmnya ya udah, ya ini, kamu nggak bisa ngubah dari film ini. Tapi ketika kita mengalami secara aktual, dalam tanda kutip kesadaran yang tak terbatas, nah kita akhirnya baru tahu, oh filmnya itu paralel, macam-macam, tumpuk jadi satu. Dan nggak ada atensi yang selama ini kan atensinya kan
tanpa sengaja kan, kita dikasih atensi sama orang tua kita kan. Ini loh, sudut pandangmu itu gini. Kamu itu miskin, kurang, terus kamu itu bodoh, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, itu kan sudut pandangnya kita tidak atensikan secara sengaja kan, tapi diwariskan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Gimana cara meleburkan apa yang diwariskan oleh orang tua kita dan lingkungan kita, kemudian dipilih identitas yang baru. Nah, tentu saja paling penting ya kesadaran dulu, open awareness dulu. Open awareness dulu ya. Paling